Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Yanto, Kepala Desa Cikatomas, mengucapkan selamat atas launchingnya channel YouTube Karang Taruna Desa Pasir Bungur. Semoga channel ini bisa menginformasikan semua destinasi wisata yang ada di Kecamatan Cilograng, khususnya wisata Curug Ganteh Desa Cikatomas, sehingga wisata Curug Ganteh Desa Cikatomas bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Banten khususnya dan warga negara Indonesia umumnya. Jangan lupa untuk warga Cikatomas subscribe, like, and share agar channel ini bisa berkembang dan bisa mengangkat potensi wisata di daerah kita, yaitu Kecamatan Cilograng, Cikatomas, Bengras. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menang kamari, kita mau kerupuk kemis. Lubang kurang ini ya? Aduh.
tergantikan saat kita sampai di titik peristirahatan pertama, yaitu di 100 meter Curug. Sampai kita hilang setelah kita melihat pemandangan yang sangat indah tersebut. Urang-urang dia nanti. Gimana baru? Hah? Rasa capek pun hilang setelah melihat pemandangan yang begitu indah, air terjun yang sangat indah sekali dan ditemukan terutama di Kecamatan Cilograng. Mari kita lihat di bawah sana. Wih, keren, mantap. Dan kita lihat curug, kalau bahasa Sunda anak curug, karena yang paling besar ada di atas ya. Nggak tahu kita nanti bisa naik ke atas atau enggak. Kayaknya sih nggak bisa, paling di sini aja tempat peristirahatannya. Memang cukup melelahkan, sahabat Karang Taruna semuanya, tapi siapa yang enggak senang dikasih pemandangan begitu indahnya. Wih, mantap. Ya lah, Pak. Ada itu bisa tak itu? Cek. Kalau daripada macam orang dekat kamera mah. Tahu sedap. Oh. Para Taruna, lihat kan keseruannya kali ini. Bila kalian tidak mencoba ke sini, pasti akan nyesal. Karena dengan capek kita berjalan kaki yang jauh, tapi kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah dan rasa capek itu pun hilang. Oke, kita lanjutkan nanti. Mantap guys. Halo, kamera. Kamera bagusnya. Bagus. Oh.
sahabat Karang Taruna, setelah tadi kita capek berjalan, terus kita langsung mandi. Setelah mandi karena perut lapar, akhirnya kita makan rame-rame. Ayo makan. Sebenarnya inilah keseruan kita hari ini, makan bersama. Menganengnya kadia kentah. Terus betul segera lagi. Atuh wah. Termasuk wah mau orang Cideng ya, jarang nunjuk ka dieu. Wah, ieu naon ngaran tempatnya ya? Iya. Tempat di sami ka ditu ka Batu Masjid. Batu Masjid. Itu kan ieu adalah pemakaman POM. Hah? Pemakaman POM ka ieu. Wah, astana ieu. Oh, ya astana ieu. Ai. Atuh nu diolah ieu, kudu ieu diolah ieu. Lamun orangnya dongkapna gitu, orang kesini nepangan ieu cenah ieu olah, lamun yang hasilna gitu. Heeh. Wajib dikunjung dipuja atau kumaha bae cara anak itu terserah itu satu kampung kurang ruang anak amolan itu lembang cik itu panjang memang hari itu Iya, meureun lamun cik urang teh mah naon patilasan gitu apa kumaha? Atuh duka kumaha duka terangkat itu nama tamu itu baik itu. Bisa lah kalau anu orang nutus ka langkung gitu. Kalau budak baheula. Ieu kudu diurus hayang hasil lah. Pokona mah diurus pokona. Kadang orang boga hasil. Iya, lamun ti eta wah bisa berarti nyawanya. Eta jalan. Jalan anu bener mah nu deket mah. Eta mah kan anu nobos ka Jabatan Nagajaya. Oh, jambatan gaya eta dinya. Jabatan. Ada sawah di halang sawah ngan bebangan itu. Ega coba kan besok
isukan Curug Mencak anu lepas ka Bargamukti, anu isukan tengah anu lepas ka Kampung Sawah, anu bawah terus lempang anu Pasawan Ur. Atuh Curug Catang di tengah paling diadun. Anu ganti di tengah 15 pasawahan peta Cikampung Sawah. Anu memang anu lepas ka Curug Mencak lepas ka ditu Bargamukti. Kan di seberang Golomang ya, Pak Golomang susukan dasar ibu. Jadi sekarang kan di rumah gitu. Kepada mati di mana cuma itu Sri Banten eta kudu diurusan ieu bener-bener lamun aya hasilna gitu. Jadi orang mahal yang terkena hak fakir miskin, yatim piatu atau memang jelas orang atau kumaha bae carana kan itu dan aya asal aya hasil. Itu cik Sri Banten orang nu boga badak beuti di Banten gitu bukan mangga waktu diolah, waktu dibangun silakan di Kurang Banten mangga begitu kebangan lupa yang paling atas namanya Curug Kante, yang kedua ini Masjid, dan yang terakhir ini di bawah Curug Kiara. Baik, sahabat Karang Taruna, kita sekarang berada di Curug Masjid. Yang atas sana itu Curug Kante. Cuman kita belum bisa naik ke sana karena memang akses belum ada. Kita bisa naik ke sini aja, sangat susah banget aksesnya, apalagi sekarang posisi lagi hujan ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya sih katanya akan dibangun akses untuk ke sini. Di belakang saya ini nanti bakal ada jembatan yang ke seberang sana. Jadi mungkin untuk akhir tahun mudah-mudahan sudah terrealisasi untuk jembatannya. Turun ke bawah karena memang akses belum ada, sangat terjal dan harus hati-hati. Mungkin mudah-mudahan tahun depan bisa akses bisa kebangun ya, karena memang ini sangat indah sekali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Karang Taruna dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel YouTube Karang Taruna Desa Pasir Bungur. Dan pada sore ini kita berada di Curug Kanteh. Curug Kanteh merupakan salah satu destinasi wisata yang sedang dikembangkan yang berlokasi di Desa Cikatomas persisnya. Dan pada sore ini saya sudah ditemani oleh sahabat saya dan kasih Tuhan. Yang pertama ada Kang Ali, ya. Kang Ali itu selaku Ketua Pokdarwis Desa Cikatomas. Kemudian yang kedua ada Kang Uji, ya. Kasih Tuhan, beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Cikatomas dan beliau tinggal di Cihideng Uji, ya. Kalau Kang Ali sendiri orang Cikatomas 2, ya. Oke. Dan selanjutnya sahabat Karang Taruna, sebelum kita ngobrol banyak, ya, saya tidak akan bosan-bosan untuk mengajak sahabat Karang Taruna dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke gitu ya, untuk bantu channel ini dengan cara subscribe, ya, atau subrek lah kalau kata bahasa anak sekarang. Kemudian juga jangan lupa like, comment, and share, dan dinyalakan loncengnya nanti biar ada ketika ada upload video baru, sahabat semua bisa ada notifikasi seperti itu, ya. Baik, itu ya opening, dan kita langsung saja ke narasumber sore ini. Dan sebelumnya kita sapa dulu. Selamat sore Kang Ali. Iya. Selamat sore Kang Uji. Sehat semua ya? Oke, sehat semua. Oke, perjuangan kita dan itu ke Curug Kanteh lumayan cukup keras gitu ya. Kita berangkat pagi dan sekarang sudah hampir senja nih. Alhamdulillah kita tadi sudah kita observe ya, kita explore dari mulai trek Cihideng 1, kemudian lewat pematang sawah, manjat tebing ke atas dan sebagainya. Nanti sahabat Karang Taruna bisa lihat videonya di channel ini gitu ya. Oke, kita mulai dari Kang Ali dulu deh ya, selaku Ketua Pokdarwis. Oke, Kang Ali, ketika bicara Pokdarwis, kelompok sadar wisata ya, tentunya mungkin secara umum sih punya visi misi yang sama gitu ya. Tapi karena destinasi wisatanya beda-beda, ini Curug, Jengkol, Situ, Pasir Bungur, Arung Jeras, pasti setiap Pokdarwis punya visi misi tersendiri lah ya. Nah, kalau boleh saya tahu, untuk Cikatomas sendiri punya visi misi seperti apa terkait dengan Curug Kanteh ini? Jadi untuk Pokdarwis Desa Cikatomas itu namanya kan Pokdarwis Desa Curug Kanteh sesuai dengan lokasi. Jadi kami juga di Pokdarwis punya visi misi yang tujuannya kan untuk membangun. Visi misi sendiri yang pertama, Pokdarwis untuk menggali potensi alam, baik alam, budaya,
pembuatan apapun itu yang bisa jadi untuk wisata untuk Pokdaris siap untuk mengembangkan ya kan. Sekarang lagi kami garap menurunkan itu, dan ini kan salah satu destinasi yang di Cikatemas itu yang dari dulu ada tapi belum tersentuh. Alhamdulillah dengan adanya Pokdaris, dengan kegiatan kami lapangan, alhamdulillah tersentuh. Dan saya juga berharap dengan Pokdaris itu bisa memberikan dampak yang positif untuk masyarakat. Dan itu juga ya, dari masyarakat juga bisa membantu kami, mendorong kami misalnya supaya lebih maju lagi ya wisata ini gitu. Tidak hanya untuk ya mungkin orang berpikir bahwa Pokdaris ini hanya sekelompok orang untuk membantu orang, tapi tidak seperti itu. Jadi ya jadi kami tujuan kami untuk membangun desa, memajukan desa mulai wisata. Seperti itu ya. Apa artinya itu konsep yang teman-teman Pokdaris targetkan gitu ya untuk kedepannya. Oke, kemudian ini Kang Ali, biasanya ketika kita buka destinasi wisata ya, nggak hanya di Cikatomas lah, tentu Pokdaris tidak bisa bekerja sendiri lah ya. Pasti butuh dukungan dari pemerintah, itu otomatis ya. Kemudian juga masyarakat, apalagi akses ke sini kan itu lewat tanah masyarakat. Nah, untuk Pokdaris sendiri sementara ini dukungan apa sih yang dibutuhkan dari baik pemerintah ataupun masyarakat ya? Baik, untuk dukungan terhadap kami di Pokdaris dari masyarakat, pertama mungkin ya kami ada kegiatan, ada hari Sabtu itu agenda rutin kami untuk bergotong royong. Ya gotong royong di sini kan pertama kan jelas bahwa Pokdaris di Cikatomas ini bisa swadaya, tapi butuh kepentingan masyarakat. Jadi alhamdulillah masyarakat khususnya Cideng 1 itu udah mau bergotong royong. Ada juga Cideng 2, ada sebagian kampung lain juga alhamdulillah ada bergotong royong membantu kami. Dan kami juga dari yang punya lahan itu sadar bahwa dengan wisata mereka juga bisa meningkatkan ekonomi mereka gitu kan. Ada yang dihibahkan. Itu kan alhamdulillah buat kami itu apresiasi besar untuk masyarakat seperti itu, sudah sadar tentang wisata. Jadi tujuan ke depan juga kami untuk mensadarkan masyarakat terhadap wisata, karena wisata ini sangat berpotensi untuk meningkatkan penghasilan perekonomian masyarakat ya itu. Dan dari pemerintah juga intinya dukungan terhadap pemerintah mungkin dari aturan-aturan pemerintah lah, baik dari Perdesa mengatur tentang kayak Perdes tentang pungutan atau apapun itu aturan-aturannya ya itu harus mungkin dibuat lah gitu. Soalnya kan kalau tanpa Perdes atau dari pemerintah itu kan mungkin satu badan hukumnya, misalnya harus jelas tuh ya. Kita kan mitra desa itu berarti desa juga harus hadir ya. Itu ya untuk sementara dukungan dari. Tapi sejauh ini pihak pemerintahan desa artinya mendukung ya, kooperatif ya, welcome gitu ya, ya apalagi kan Jaro Yanto saya kenal betul gitu ya, beliau pasti support lah ya, apalagi yang bentuknya destinasi wisata. Dan kebetulan saya juga kan Kang Ali kan pribumi lah ya, orang sini asli di bawah sana itu lahan garapan orang tua, sering lah main ke sini ya. Dulu waktu kecil berpikir kapan gitu ya ke Curug Kante bisa minimal motor lah gitu ya, jadi ulah lempang deh gitu. Alhamdulillah hari ini teman-teman Pokdaris sudah mulai bikin akses lewat Cideng 1 ya, untuk bisa dilewati motor, terus lewat VCL juga sudah bisa dilewati dengan motor. Oke, kemudian Kang Ali, ini selanjutnya yang ingin saya tanyakan terkait progres ya. Dan kalau boleh saya tahu sejak mulai kapan teman-teman Pokdaris baik Karang Taruna, pemerintah, masyarakat mulai merintis akses secara apa ya? Secara benar gitu, secara sungguh-sungguh. Sejak mulai kapan gitu? Jadi Pokdaris ini terbentuk di bulan April tahun 2020. Terbentuk dan disesuaikan langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak. Dan alhamdulillah kita ya dalam lembaga ini kan pasti ada goncangan apapun. Hal yang biasa itu mah ya. Cuma alhamdulillah ketika kami misalnya masuk ke masyarakat, kita memberikan misalnya sosialisasi, alhamdulillah itu di bulan pertengahan Agustus, Juli Agustus itu kan mulai progres pembangunan jalan yang akses dari Cideng 1. Ya. Itu prosesnya itu hampir 1 tahun. Buka jalan merah 1 tahun. Iya. Ngabaladah lah kalau bahasa Sunda. Itu kan biasanya istilahnya agak patul sabara lah, 10 gitu kan. Cuman alhamdulillah dengan adanya gotong royong, alhamdulillah kami juga respon terhadap pariwisata, dinas pariwisata direspon. Dan sekarang ini
alhamdulillah Dinas Pariwisata sudah menggelontorkan anggaran di tahun 2001 itu untuk pedestrian. Untuk pejalan jalan kaki ya. Dan sekarang ini kan bisa dilihat aja itu hasil perjuangan kami, tugas kami untuk menunjukkan wisata. Dan insya Allah di tahun 2022 ini insya Allah anggaran juga untuk pembangunan besar-besar untuk Curug Gante. Ya kami mohon dukungan dan doanya dari masyarakat supaya pembangunan ini lancar dan sesuai dengan harapan kami di wisata dan ke depan untuk masyarakat banyak. Dan, Oke. Ya gimana Kang? Ada lagi? Dan ya kami juga kan istilahnya pembukaan wisata itu tidak setengah-setengah, kami ingin All out lah gitu all ya. out lah, bebas lah. Jadi istilahnya jiwa liar kami di sini untuk wisata itu kan nggak setengah-setengah, harus full. Iya seperti itu. Jadi kedepannya wisata Curug Gante ini bukan hanya sekedar wisata alam, tapi saya juga akan berpadukan dengan teknologi terbaru dan terbarukan sesuai dengan misalnya kan beda dari yang lain gitu. Contohnya kami juga berharap Dinas Pariwisata bisa menyupport kami untuk listrik dan kedepannya listrik ini untuk sistem hybrid. Jadi kan konsepan baru lah gitu di wisata. Soalnya kan saya lihat di Cilogra kan belum ada, makanya saya ingin mencoba di sini. Saya ingin hybrid itu seperti apa Kang? Ya, contohnya kalau di sini hybrid itu, jadi saya perpaduan antara teknologi turbin dengan surya. Jadi yang dipadukan nanti ketika airnya kecil, berarti kan surya yang dipakai gitu. Soalnya kan kalau musim kemarau kan air turun, debit airnya, maka tenaga surya yang dipakai gitu. Terus mungkin konsep kami ke depannya gitu. Nah ini ya sahabat Karang Taruna dan para penonton semua, termasuk mungkin dari dinas terkait yang kebetulan nonton video ini, itu tadi ide dari Ketua Kopdaris yang sangat cukup revolusioner lah ya, teknologi hibrid perpaduan antara tenaga air, hidro dan surya ya. Kang Ali dulu ingat betul saya waktu kecil SD lah ya, dulu kita ada turbin air ya, Uji ya. Ke Cikatomas nyala lah, cuman ya gitu lampuna berapa gitu merengker cai gede atau rada nyaan gitu pas letiknya kucem gitu, itu ngalamin betul ya. Dan itu mungkin bisa dipadukan nanti dengan surya dan itu yakin ramah alam ya, ramah lingkungan lah gitu ya. Green pariwisata. Green pariwisata ya. Oke, selanjutnya Kang Ali nih. Tadi kalau boleh tahu trek dari Cideng 1 ke lokasi itu berapa kilo ya? Ya setelah diukur itu dari Cideng 1 1 kilo. 1 kilo. Nah, jadi untuk masuk ke area wisatanya itu kan sampai ke lokasi 1 kilo, cuma untuk masuk di pintu gerbang nanti 800 meter, kurang lebih 800 meter. Berarti ada semacam rest area tempat parkir motor. Ya, itu. Oh gitu, berarti nggak sampai ke lokasi? Nggak sampai lokasi, jadi ada antara mungkin ada batas lah gitu kan. Karena kan saya juga konsep saya akan di wisata itu ada 3 zona. Pertama zona inti itu harus ke clear area, jadi tidak boleh ada warung apapun. Yang kedua zona misalnya penunjang itu kan untuk fasilitas. Yang zona ketiga itu untuk masyarakat untuk berjualan. Jadi saya kedepannya jangan sampai wisata ini misalnya kelihatan kumuh tapi lebih natural gitu. Iya benar. Oke, itu untuk akses jalan dari Cideng 1 ke ini ya. Terus Kang Ali, kedepannya nih, kan sekarang sudah mulai penataan ya, sudah mulai jalan dibenahi, terus kan Gawir itu di bawah ya. Kira-kira bayangan Pok Darwis dan tokoh masyarakat lainnya akan dibikin konsep seperti apa sih, terutama di titik spot ininya, di lokasinya? Settingannya mau seperti apa ke depannya? Kira-kira gitu, ya. Jadi kalau untuk yang tadi yang di daerah Dasaung itu kan konsep saya itu kan dibikin taman. Taman situ kan taman wisata. Jadi ketika orang berkunjung ke Curug kan hanya untuk mandi, tapi untuk makan atau apapun itu kan di situ nanti tempatnya. Itu di sini bisa juga dibikin taman ramah anak juga gitu kan. Jadi anaknya bisa bermain di situ. Jadi kan kayak gazebo, musola di situ nanti. Gazebo, musola gitu ya. Kayak juga itu juga untuk akses ke puncak. Nah, di puncak ini kan ada juga spot wisata juga. Nanti kan ke depan buat landscape-nya. Ada juga kan makam keramatnya juga di situ. Jadi perpaduan wisata di Curug Gante sangat kompleks sekali dan banyak untuk atraksi wisata. Dan kedepannya mungkin harapan saya bisa masuk desa wisata. Desa wisata ya. Oke, Kang Ali, kita bicara desa wisata biasa kan suka terintegrasi ya. Terus selain Curug Gante, potensi apa sih yang bisa dikembangkan di sekitar sini? Selain curugnya ya, apakah pesawahannya atau kebun buah-buahan atau mungkin ada nggak agenda ke arah sana? Nah, untuk masuk ke desa wisata itu kan, jadi jelas kami harus punya atraksi wisata. Contoh kan saya juga kedepannya untuk ekowisata juga. Nanti jalan pertanian itu kan ekowisata kayak buat nanam sayuran, bisa buat jangan dibuat di pesawahan itu, saung gitu kan dari wisata. Ada juga nanti untuk
dipertubing di area di bawahnya di Curug ke-9 itu kan dibikin area untuk river tubing sampai Kampung Cideng 1. River tubing itu sejenis arung jeram. Ya, sini cuma dia pakai ban mobil. Iya, yang iya. sedang lah gitu. Sedang mengingat debit airnya sama struktur di sungainya, aliran sungai itu. Jadi kita di konsep seperti itu. Jadi titik startnya dari sini, dari bawah, paling bawah yang tiris ngiplik. Start dari bawah dan finishnya di Cideng berarti ya, Cideng 1 ya. Itu kan salah satu mungkin kelebihan di Curug Gante ya. Untuk sementara ini kan hal yang baru ya, river tubing tadi, river tubing ya. Kang Ali punya referensi daerah lain nggak? Kalau arung jeram saya tahu banyak lah ya, di mana di Pasir Bungur atau yang udah lama bener di Pelabuhan Ratu kan. Nah ini river tubing nih, tahu saya juga kurang informasi atau memang saya yang kurang gaul gitu ya. Punya referensi nggak daerah mana yang sudah dibuka dan jalan gitu? Nah, jadi gini, untuk river tubing kebetulan di Sulung kan ada, karena kan di Pasir Bungur selain arung jeram ada river tubingnya. Jadi konsep saya ke depannya mungkin saya bisa kerjasama. Itu kan salah satu kerjasama antar Pokdarus juga. Jadi kan bisa juga tamu saling jual tamu lah gitu kan. Jadi tamu di sini bisa ke sana gitu kan. Nah, jadi nanti konsepnya betul. Jadi kerjasama. Jadi kan nanti untuk instrukturnya dari Pasir Bungur gitu kan buat ngajarin di sini. Gitu. Jadi untuk river tubing aja di sini mah gitu. Skala kecil lah gitu. Nah. Oke, siap ya kali. Kemudian selanjutnya terkait itu terkait pengembangan kedepannya ya. Baik sahabat Karang Taruna, tadi itu ya penjelasan secara gamblang dari Kang Ali selaku Ketua Pokdarwis tentang terkait proses, progres dan bagaimana wisata wisata Curug Gante kedepannya seperti apa. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan hari ini bisa sampai ke orang ke pihak terkait lah ya, dan bisa ikut memikirkan gitu lah ya. Karena secara logika tidak mungkin dan tidak pasti bisa Pokdarwis bekerja sendiri. Tentu butuh dukungan dari semua pihak, baik di pemerintahan desa, masyarakat dan lain sekitarnya. Oke, kemudian kita ke Kang Uji ya. Ini memang agak sedikit melenceng dari dari Curug Gante, tapi ini ada semacam keikatan yang mau tidak mau akan saya coba sampaikan ke Uji. Ini Kang Uji terkait kita tahu bahwa di wilayah Cikatomas ada kesepuhan baru ya, kesepuhan Kaolotan Neglasari. Mungkin Kang Uji memang bukan narasumber yang bisa menyampaikan secara detail ya, karena mungkin secara ikatan bukan siapa-siapa di kesepuhan, tapi yakin Kang Uji pasti tahu lah ya histori sekilas saja terkait kesepuhan Neglasari seperti apa Kang? Waalaikumsalam. Tertarik kan saya? Selepas baik. Tentunya ini kami sangat bangga karena kesepuhan ini sebagai aset budaya harus kita lestarikan, yang harus kita dukung, karena di area wisata Curug Gante selain dari wisata alam juga ada wisata budaya. Alhamdulillah saya di Kesepuhan Neglasari tentunya kami sebenarnya kami bukan apa-apa sih, tapi kami hanya mendorong demi untuk kemajuan kesepuhan. Tentunya ini kami apresiasi karena ini adalah merupakan aset yang harus kita dukung, karena ini adalah merupakan dari wisata juga gitu ya, wisata juga, karena antara budaya dengan alam ini, dengan wisata alam ini kita harus padukan demi untuk kemajuan potensi yang ada di desa kita. Tentunya barangkali kami sebenarnya dengan kesepuhan itu sangat mendukung dan tidak ada indikasi yang lain. Ya. Ketika wisatanya maju, kesepuhan itu harus maju. Ya. Tapi di situ ulang yuk samakan 1%. Tapi ketika adat harus kita lestarikan, ya,
pariwisata juga harus dilestarikan. Di situ kan ada perpaduan. Ya. Intinya kedua-duanya adalah sebagai aset desa kita Mas yang harus kita lestarikan. Itu Oke, siap. Jadi terkait nih kita kali lagi belakang aja ya, apa ya. Untuk sementara ini Kopdarus punya agenda nggak sih untuk mengintegrasikan seperti tadi Kak Uji bilang ada wisata budaya dengan wisata alam? Ada konsepnya seperti apa kira-kira Kang? Jadi untuk pasokan budaya kebetulan itu kan ada olotan yang belum terbentuk. Yang ini kan sudah terbentuk, sudah ada. Kita tinggal kita menjalankannya. Ada juga yang belum terbentuk. Itu kan di salah satu itu kan Kesepuan Cipta Rasa. Yang itu salah satu mungkin di visi misi Kopdarus kami kan ada untuk pengembangan wisata budaya. Jadi kami ngedorong juga supaya keseluruhan di Cipta Rasa wisata itu bisa realisasi, karena itu kan aset juga ya, harus dikembangkan. Jadi kedepannya jika ada desa wisata, ada kampung adat, itu Kampung salah adat. satu kelebihan yang ada di desa Cipta Rasa ini. Iya, Kan iya. aset gitu Iya, kan, iya. harus kita up, Betul-betul. naikin gitu. Desa lain nggak ada ya, belum ya? Belum ada. Di Di sana Cilogram belum belum ada ya? ada. Selain ini juga ada Padepokan juga yang perlu kita dorong sebenarnya, itu betul baru ingat saya ternyata di Cikat Thomas ada Padepokan Pencepat Iya, Casilat ya. Itu juga kebetulan- bisa, itu juga aset. Ya, Ya. itu Gimana, adalah Kang Uji? aset. Kebetulan saya sendiri sebagai pengelola Pengelola, ya, di Padepokan Bujang Kencana. Alhamdulillah padepokannya sekarang ambruk. memprihatinkan lah gitu. Prihatin lah. Justru itu PR bagi saya gitu ya, bagi saya ya untuk memajukan seni budaya Pencaksilat khususnya yang ada di Desa Cikatomas. Ya, saya sebagai pengelolanya tentunya kami memohon kepada dinas terkait untuk melirik. Kang Uji ke situlah lihatnya biar ini untuk sok melirik gitu ya, kalian. karena Padepokan Bujang Kencana kami selaku pengurus ya, kami sangat prihatin karena kami diminta oleh wali murid ya, khususnya wali murid ya, kapan kita untuk latihan lagi Pak, katanya. Insya Allah saya lagi berusaha, insya Allah kalau ini fisik bangunannya sudah terapi lagi, insya Allah saya akan jumpa lagi ke saya. Ya, kenapa aku saya sementara di up dulu karena bentuk fisik bangunannya sudah runtuh. Gitu. Saat saya khawatir ketika ada hujan, ketika ada angin ribut, takutnya itu terjadi hal-hal yang kita tidak diinginkan. Gitu, ya. Sebenarnya kami sudah berjalan. Ya, masalah padepokan kami sudah berjalan. Ya, bahkan kami khusus kami yang ada di Desa Cikatomas, umumnya Kecamatan Cilogram, bahkan kami keluar Kecamatan Cilogram juga kami sudah masuk. Kecamatan Baya, Kecamatan Pangkaran kami sudah masuk Padepokan Bujang Kencana. Lu alhamdulillah bahkan kami anak-anak murid kami yang ada di Untirta ini, ya, beliau juga membuka perguruan Pencaksilat, ya, Bujang Kencana, ya, lu alhamdulillah anjeunna sudah berjalan gitu ya. Kami sangat khawatir ya ketika mengalami krisis bangunan. Ya, sekali lagi kami mohon kepada dinas terkait, mohon dilirik ya, karena ini adalah aset ya, aset seni budaya yang harus kita lestarikan ya, sama dengan para wisata, sama dengan Kasepuan juga sama. Ini juga merupakan karena inilah ajang untuk penyambutan wisata Curug Ganteh ke depan. Gitu. Untuk sementara ini Kang Uji udah ada komunikasi ke dinas terkait, mungkin lewat Kopdarus ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Alhamdulillah kami sudah melayangkan proposal ke Dinas Seni Budaya ya, melalui tadi ayah aspirasi dewan gitunya, kami yang terkenal gitu, melalui proposal ke dinas gitu. Tapi barangkali belum ya belum belum disentuh lah, belum direspon. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kami selaku pengurus Padepokan, dinas terkait mohon segera melirik kami Padepokan kami yang ada di Desa Cikatomas, khususnya Kecamatan Cilogram. Ya. Tadi Padepokan Bujang Kencana ya, Lebak Banten ya. Itu ya sahabat Karang Taruna, bagi yang kebetulan menonton video ini dan punya akses baik ke dinas kabupaten, dinas provinsi, atau kalau perlu ke pusat deh ya, tolong sharekan link ini gitu ya, biar minimal video ini ditonton sama
departemen atau dinas terkait lah agar bisa segera ditindaklanjuti, di follow up dan segera dibangun lagi gitu ya. Karena pencak silat ya kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Kita sebagai orang Sunda, dan kalau nggak sekarang kapan lagi gitu Kang? Mungkin Oji ya kayak gitu ya. Kemudian nih ke Kang Ali lagi nih. Kang Ali, ternyata kalau kita bicara potensi ya Cikatomas luar biasa sebenarnya. Ada Padepokan, ada Kaolotan, ada Curug Kante, dan memang wisata Curug Kante itu unik sebenarnya Kang Ali ya. Beda sama pantai. Kalau pantai ya orang ketika bicara pantai, pantainya gitu ya. Tapi ketika curug sabaraha tunag sih gitu ya. Aya sabaraha tingkat sih kan gitu ya, nggak tahu. Nah, itu mungkin ke Kang Uji deh. Setahu Kang Uji ini curug ini ada berapa? Naon sih ngaranna tingkat atau naon sih bahasana teh? Jadi ada 9 tahapan. Tahapan gitu ya. Yang pertama itu yang paling atas itu ada Curug Dengdeng. Curug Dengdeng yang pertama. Yang kedua itu Curug Purut. Ya, Curug Purut. Bisa salah deng. Curug Purut gitu ya. Gitu. Terus yang ketiga ini Curug Kante. Yang ini nih, yang Curug Kante yang panjang ini. Curug Kante. Ya. Yang keempat ini adalah Curug Masigit. Yang kelima ini yang di bawah ini adalah Curug Lastuki, Curug Kiara, Curug Curug Suakan, yang sebenarnya ada Curug Catang. Yang terakhir Curug Catang. Yang terakhir Cadas Ngampar. Jadi kalau ada kan si Pak Habib asbung kemarin ya, asal nyambung nih ya, ternyata Pak Habib di bawah ada curug namanya Curug Cadas Ngampar. Nanti tolong dicari tahu ya apa hubungannya dengan Cadas Ngampar yang ada di Wangun itu ya. Terus Kang Oji, bicara nama-nama curug nih ya, kan pasti ada historinya lah. Ketika orang bicara ini Curug Catang, Curug Kante, mungkin Kang Uji selaku meskipun tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tapi dianggap kasepuhan lah menurut saya ya. Lihat dari rambutnya mungkin pernah dengar selentingan asal muasal penamaan curug-curug itu. Mungkin itu ya, mungkin pernah dengar, yang saya dan kita teman-teman nggak tahu. Ya, ini secara garis besarnya aja ya, gitu, karena saya juga samar-samar gitu ya. Adapun ini hanya cerita gitu ya, atau legenda ya. Memang yang paling atas itu kenapa yang disebutkan dengan Curug Dengdeng ya. Curug Dengdeng itu di situ menurut alur cerita ceritanya gitu, tahu sepuh gitu ya, yang saya dengar gitu ya, tahu benar tahu enggak gitu. Ini hanya ini gitu ya gitunya. Itu adalah seorang nenek-nenek ya, yang waktu penyeberangan itu di curug, namanya juga Nyai Dengdeng ya, menyeberang untuk katanya gitu katanya gitu ya. Nyebrang katanya di Curug Dengdeng itu karena di sana ada solokan, di bawahnya ini curug, di sini nyebrang untuk ke alur ke sana katanya, ke mana? Ke Nagajaya. Ke Nagajaya, mohon pada daerah ke Nagajaya ke atasnya. Nah, dikatakanlah Curug Dengdeng gitunya. Terus yang kedua, kenapa yang disebutkan dengan Curug Purut? Karena Curug Purut ini adalah curug yang boleh dikatakan ini sangat mistik, karena di situ ada semacam lewi gitunya. Lewi itu ada yang penunggunya itu adalah sidatnya sidat lubang ya, lubang gede. Iya, saya dengar dulu katanya waktu kecil ya, di Lewi Purut lubang celian gitu. Eta di Lewi Purut eta ayahnya gitu ya, gitu. Itu cerita gitu. Iya, saya juga pernah dengar kalau gitu gitu. Ya, kenapa itu disahkan Lewi Purut? Itulah ya, karena itu adalah si lewina ya ente gede sih gitunya. Tapi di situ ada penunggunya, katanya sidat yang gede gitunya. Orang sering ada yang lihat, pernah yang lihat, ada pernah ini gitunya. Karena itu ada alur solokan gitunya, baik yang ke CCL maupun yang sini juga ada gitunya gitu. Sering ngelihat gitu. Itunya itu masalah Curug Purut. Yang ketiga ini masalah Curug Kante. Curug Kante ini dulunya atas perpaduan seorang pengantin Nyai Ronggeng dengan seorang
laki-laki yang gagah perkasa, ya, yang namanya Raden Jaya Dempak Negara. Waktu itu beliau alur cerita gitu ya, juga saya juga gitu ya, sempat doang. Itu beliau itu tepatnya di jam 12 itu beliau itu istilahnya beristirahat di situ. Bahkan yang kelihatan yang ini seperti kanteh putih ini itu adalah selendangnya. Selendang sejarah gitu. Sejarahnya gitunya. Selendang Nyai Rongge gitunya, Nyai gitu, nya gitu. Katanya gitu itu selendangnya gitunya. Gitu. Pas turun ke bawah lagi ada Curug Masjid. Di situ pas jam 12 itu kadang-kadang kalau ini tepat pada waktu jam 12 itu suka terdengar suara azan. Kenapa dia dibacakan Lewi Masjid? Karena itu di situ ada apa ya, katanya kerajaan iblis yang itu minatan kayak semacam di situ kerajaan itulah gitu ya, kerajaan siluman lah gitu ya, gitu kalau bahasa gitunya gitu. Kerajaan jin itu ya. Mungkin kalau bahasa. Tapi itu di situ pakainya pakai sorban. Katanya gitunya, karena beliau itu tepat pada waktu itu suka ada suara azan dari masjid itu nya. Terus kehendak nadai tadi ada disebut Lewi Lastuki. Lastuki itu pernah seorang pedagang gula jatuh dari atas, nya jatuh sampai di situ. Alur cerita sepuh, memang itu mah benar ya, karena sepuhnya waktu itu pernah bercerita gitu. Katalah ke Curug Lastuki gitu. Ya. Gitu. Terus ke bawahnya lagi disebut Curug Kiara. Kiara itu pamandian. Ya. Jadi jalema teh lamun teu mandi ka dieu teh kurang penasaran namun ka dieu teh. Oh, gitu. Kudu hayang nak mandi bae gitu. Kudu mandi bae gitu nya. Kalau si eta anu ieu lah hadap ya. Itu panghandapna. Masih pun marandi itu. Oh, masih tempat mandi dia mah. Tadi dia mandi nya. Atelana nya eta teh Curug Kiara tempat pemandian. Nya sebenarnya wisata curugan teh ieu ini dipakai kotor, harus bersih. Yang ulah aja indikasi anu hal-hal misalkan untuk keserakahan. Ya, kita harus terbuka segala-galanya, harus terbuka. Ya, insya Allah nggak gegeh pati huruf ini dia pasti ngawi dia. Ya, apa sih ngawi dia? Karena di sini ada yang punya kerajaan iblis. Barangkali gitu ya, gitu, alur cerita. Terus yang ke bawah lagi di sini ada Curug Lewi Suakan. Kenapa Lewi Suakan? Lewi sanajan letik itunya, Curug letik gitunya. Karena alurnya tadi itu adalah curug bendungan Curug Catang, tapi di bawahnya ada Lewi Suakan. Kenapa Lewi Suakan? Bentuknya itu seperti kuburan. Letik mencos gitu tanya, seperti kuburan, tapi itu jero. Ya, jero kapung kurma eta teh wangsit angker kapung kurma kapunggur gitu nya mau alur cerita sepuh gitu nya eta teh tentang Lewi Suakan jero leuwih nama karena babat ada panjang teh nya ada panjang teh anu kahideuna kenapa Lewi Curug Catang ini kapung kurma memang aya catang gede ting eta kolot tingaran Lewi Catang teh ting perhati nincak, perhati nyukang tanah gitunya. Karena cenah di Lewi eta teh menurut cerita gitunya segala laukan nu aya di Curug di aya di laut teh aya cenah di Curug Catang. Cerita kolot ieu mah nya cerita kolot gitu. Saya juga ngupingan gitu. Gitunya gitu. Cerita kolot gitunya. Eta teh aya cenah lauk sakala ge di dan Lewi Curug Catang. Ya. Tadi ngaranan ku padot kapung kurma aya catang gede. Duke eta catang eta ka mana teuing paling teuing buruk teuing kumaha gitu. Kayak saking puluhan tahun ratusan tahun meureun eta teh. Buka catang naon eta di abdi. Saya teh apal gitu. Nah, itu belum caritana gitu. Muka terakhir Curug Cadas Ngampar. Cadas Ngampar teh curug biasa sih. Kenapa disebut Curug Ngampar?
itu pemandian budak laletik ketika hayang mandi teh jadi istilahnya papaludan teh deket gur kalau gitu. Jadi genah gitu saya iya gitu. Ngampar gitu, cadas ngampar itu nya menurut cerita tentang Curug Gante. Sebenarnya saya sih kurang ini yang lebih paham barangkali ada lagi lah. Itu secara global, secara garis besarnya aja lah gitu nya. Ya, itu aja. Oke, siap. Oji, terus ke Kang Ali lagi nih. Kang Ali, boleh dong kita sebagai generasi muda punya visi yang jauh ke depan kan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan mungkin nanti ketika 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kan bukan Kang Ali aja mungkin kan, mungkin tidak ada gantinya. Tapi pernah sih nggak sih Kang Ali punya bayangan bahwa saya ingin, Tok Darwis ingin gitu ya, Curug Gante teh seperti apa? Termasuk tadi kata Kang Sandi, jambatan juga merenah gitu nya, lamun di luhur tanu Curug anu Masigit ya, punya nggak sih Kang Ali bayangan ke depan seperti apa? Tenang ngahalu oge gratis ya. Jadi gini ya, untuk jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Jadi kan untuk tahap sekarang kelihatan lah ke pembangunan ada gitu jalan. Tapi untuk kedepannya, jadi konsep saya ini wisata Curug Gante ini mungkin lain daripada yang lain, lebih megah, lebih mewah lah gitu. Mungkin bisa juga untuk aksesnya gitu kan lebih memadai, terus dari teknologinya yang dipakai. Jadi selain bisa juga teknologinya juga dipakai gitu kan. Terus kebetulan di sini juga kan bisa dilihat kan, mungkin dari pemandangannya juga bisa kan lewat di atas ke landscape-nya bisa. Mungkin kedepannya di atas itu banyak gedung. Bisa jadi ya. Jadi atas itu banyak gedung, mungkin bintang gila atau mungkin bisa bintang 5, bintang 7 gitu kan. Bintang 7 beliau berarti. Ya intinya kan kita tahu lah ke depannya, tapi kita berproses. Sekarang kita proses ke depannya supaya Curug Gante ini bisa juga lebih baik lagi gitu kan. Di setiap tahun ke tahunnya itu ada progres. Progres ini kan tujuannya kan jadi wisata ini tidak hanya statis, tidak hanya statis tapi dinamis, berjalan terus. Jadi kita acuannya untuk konsep kita kan isinya berinovasi terus, terus kan. Continuous informasi, continue terus gitu. Kita setiap tahu perkembangan harus perkembangan. Soalnya kan wisata ini kan kalau gitu aja kan orang bosan. Tapi kalau ada perubahan ke depannya, mungkin bisa wisata modern atau wisata yang kedepannya untuk wisata yang lebih baik lah di Cilograng atau di Kabupaten Lebak, terunggul lah. Ya saya berharap Curug Gante ini bisa terunggul lah, mungkin bisa masuk nasional atau dunia gitu. Iya. Artinya wisata alam kan, apalagi sekarang visi misi Kabupaten Lebak ya, itu terkait tentang desa wisata Kang Uji ya. Itu memang artinya secara aturan stakeholder kita memang sudah mendukung gitu ya. Tinggal kemudian masyarakat di bawah siap tuh SDM-na gitu kan. Saya melihat Kang Ali terus Kang Uji juga sebagai tokoh masyarakat sepertinya mulai sepaham dan seikatan gitu ya untuk memajukan desa wisata dan destinasi wisata Curug Gante. Berapa menit? 36. Cukup lah ya. Kalau nanti nggak bisa banyak nih video nggak kita terahal. Oke, terakhir deh closing statement, harapan terserah bebas, harapan Kang Ali tersedia apa, terus nanti Kang Uji terakhir dari Kang Ali dulu. Harapan jadi untuk harapan saya wisata Curug Gante kan bisa kan dari kepengurusan lebih solid, dukungan dari masyarakat ya lebih tingkatkan lagi, mungkin dari masyarakat, dari pemerintah desa atau pemerintah kabupaten di pusat. Ya juga akan berharap kedepannya Curug Gante ini menjadi wisata yang terbaik dan terunggul di Kabupaten Lebak, provinsi bisa masuk ke kawasan dunia. Jadi ke depan juga Dinas Perindustrian melihat potensi wisata yang ada di Cilograng itu untuk dikembangkan lebih besar lagi ke masyarakat ke depannya. Jadi berharap pembangunan terus menerus, soalnya wisata tidak hanya terbangun jalan doang, tapi kedepannya harus dibangun terus ya. Kan dari dukungan dari pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan pusat juga harus ada gitu. Mungkin dari CSR atau apa dibantu lagi untuk pengembangan wisata Curug Gante ini ke depan lebih baik lagi. Soalnya Curug Gante ini wisata yang sangat berpotensi lah untuk dikembangkan lebih baik ya. Itu aja kan? Ya, cukup itu aja. Oke, sekarang dari Kang Uji sebagai tokoh masyarakat, harapannya apa sih untuk Curug Gante? Harapan saya tentunya kami selaku tokoh masyarakat ini, ya, khususnya kami selaku masyarakat ingin wisata ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Cikatomas. Keduanya kami untuk meningkatkan perekonomian masyarakat supaya
masyarakat ini bisa menikmati baik dari segi pertaniannya berjalan, terus peningkatannya di wisata juga kita ikut misalkan memanfaatkan ini wisata gitu ya. Nah, tentunya kami mohon kepada dinas terkait, karena wisata Curugan teh ya, kami selaku masyarakat intinya banyak terima kasih kepada dinas yang baik. Apabila perlu kami dibantu, tolonglah kami bantu, karena ini adalah sebagai aset Desa Cikatomas yang harus kami lestarikan, yang harus kami manfaatkan sebagai aset Desa Cikatomas, baik dari masyarakat kecil maupun masyarakat menengah bisa memanfaatkan ini wisata Curugan teh sesuai dengan tuci sepuh ya. Insya Allah di tahun sekian ya, Curugan teh bisa menghasilkan sebagai aset yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Cikatomas, masyarakat Desa Cikatomas ya. Sekali lagi kami mohon kepada dinas terkait, dimohon untuk dilirik apabila ini kami baik artinya di bidang pertaniannya ya, karena kami bisa jalur wisata ini dialiri oleh irigasi ya. Tolong ini irigasi ini sebagai lahan pertanian ya, untuk ayah di area wisata, mudah-mudahan ini dibantu baik dari dinas pertanian maupun dari dinas pariwisata ya. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik sahabat Karang Taruna, itu tadi harapan-harapan baik dari Ketua Kopdarwis Kang Ali, kemudian juga dari tokoh masyarakat Kang Uji, yang mudah-mudahan bisa didengar, diperhatikan dan di follow up lah gitu ya, jangan cuma ditonton doang. Tapi terjun ke bawah, ajak mereka ngobrol, teman-teman ngobrol maunya seperti apa, dan mohon support dan dukungannya dari pemerintah ya. Itu saja mungkin obrolan kita hari ini, tapi sebelum saya tutup, seperti saya bilang di awal, demi kemajuan destinasi wisata yang ada di Cilograng khususnya, di Kabupaten Lebak secara umum, silahkan di subscribe channel ini ya, di like, comment, and share, dinyalakan loncengnya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Kopdarwis atau ke tokoh masyarakat Desa Cikatomas, bisa tulis di komen saja ya, nanti kita sampaikan, nanti kita screenshot dan kirim ke Kang Ali atau ke Kang Uji. Misalkan tiketnya kumaha eta, misalkan kan nggak kita bahas hari ini ya, tapi nanti bisa ditanyakan, silakan. Itu saja obrolan kita hari ini. Terima kasih Kang Ali, terima kasih Kang Uji ya. Saya sebagai host hari ini Andi, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sampai ketemu lagi di acara ngobrolin destinasi wisata desa lain di lain waktu dan lain tempat tentunya ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.